Pada presentasi kali ini, kita akan membahas salah satu aplikasi pengolah kata paling populer di dunia, yaitu Microsoft Word. Kita akan fokus pada fungsi menu dan ikonnya, yang merupakan kunci untuk menguasai aplikasi ini. Mengapa penting untuk mengenal setiap menu dan ikon ini? Karena fungsi utama dari Microsoft Word adalah mengolah kata, dan semua pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen dapat kita selesaikan dengan efisien. Kita bisa membuat surat, dokumen laporan, menambahkan gambar, tabel, dan banyak lagi. Dengan memahami setiap fiturnya, kita bisa bekerja jauh lebih cepat dan profesional. Sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang harus kita pastikan, yaitu komputer sudah siap. Ini berarti kabel sudah terpasang, dan kita sudah menyalakan komputer. Tunggu sampai proses booting selesai, proses di mana komputer memeriksa semua hardware dan software-nya. Setelah itu, komputer kita siap untuk digunakan. Saat kita membuka Microsoft Word, kita akan melihat beberapa elemen utama di layar. Di bagian atas, ada Quick Access Toolbar yang berisi pintasan cepat seperti Save dan Undo. Di bawahnya, terdapat ribbon, yang merupakan kumpulan tab seperti Home, Insert, dan Design. Di tengah, ada title bar yang menampilkan nama dokumen kita. Di sisi kanan, ada scroll bar untuk menggulir halaman ke atas dan ke bawah. Dan di pojok kanan bawah, ada zoom control untuk mengatur tampilan dokumen. Mari kita mulai dengan tab pertama, yaitu tab File. Ini adalah pusat komando untuk mengelola dokumen kita. Di sini, kita bisa menyimpan dokumen dengan Save atau Save As, membuka dokumen yang sudah ada dengan Open, membuat dokumen baru dengan New, atau bahkan langsung mencetaknya dengan Print. Jika sudah selesai, kita bisa menutup aplikasi dengan Exit. Selanjutnya, tab Home. Tab ini adalah yang paling sering kita gunakan karena berisi semua fitur dasar untuk memformat teks. Pertama, ada grup clipboard dengan ikon paste, cut, dan copy untuk menyalin dan memindahkan teks. Kemudian, ada grup font. Di sini kita bisa mengubah jenis dan ukuran huruf, membuat teks tebal, B, miring, I, atau bergaris bawah, U. Masih di tab Home, kita punya grup paragraf untuk mengatur tata letak paragraf. Kita bisa mengatur perataan teks agar rata kiri, tengah, kanan, atau rata kanan-kiri. Kita juga bisa membuat daftar poin atau nomor menggunakan bullets dan numbering, serta mengatur jarak antar baris dengan line spacing. Terakhir, ada grup editing dengan ikon find dan replace yang sangat berguna untuk mencari dan mengganti kata dalam dokumen yang panjang. Pindah ke tab Insert. Sesuai namanya, tab ini berfungsi untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Kita bisa menambahkan halaman baru, membuat tabel, atau menyisipkan gambar, bentuk, dan ikon dari komputer kita. Tab ini juga memungkinkan kita untuk menambahkan header dan footer di bagian atas dan bawah halaman, serta memberikan nomor halaman secara otomatis. Setelah kontennya lengkap, kita bisa membuat dokumen kita lebih menarik dengan tab Design. Di sini, kita bisa mengubah tema dokumen, menambahkan tanda air, watermark, yang hanya terlihat samar-samar, atau bahkan mengganti warna halaman dan bingkai halaman. Lalu ada tab Layout, yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman secara keseluruhan. Ikon margins memungkinkan kita mengatur batas tepi kertas. Orientation bisa kita gunakan untuk mengubah halaman menjadi potret, vertikal, atau lanskap, horizontal. Kita juga bisa mengatur ukuran kertas dan membuat teks menjadi beberapa kolom. Untuk dokumen yang lebih kompleks seperti skripsi atau laporan, tab References sangat penting. Fitur utamanya adalah Table of Contents untuk membuat daftar isi otomatis. Ada juga footnotes dan endnotes untuk membuat catatan kaki, serta bibliografi untuk menyusun daftar pustaka. Jika kita perlu mengirim surat ke banyak orang dengan isi yang sama, tab My Links adalah solusinya. Tab ini berfungsi untuk mail merge atau surat massal. Kita bisa membuat amplop dan label dengan mudah,
dan menggunakan Start Mail Mode untuk mengirim surat ke daftar penerima yang sudah kita siapkan. Sebelum kita selesai, kita harus melakukan revisi. Tab Review membantu kita melakukan ini. Ikon spelling dan grammar akan memeriksa kesalahan ejaan dan tata bahasa. Word count akan menghitung jumlah kata dalam dokumen. Kita juga bisa menerjemahkan teks dan menambahkan komentar untuk kolaborasi dengan tim. Ada tab View yang berfungsi untuk mengatur cara kita melihat dokumen di layar. Kita bisa memilih Read mode untuk membaca seperti buku, atau Print layout untuk melihat tampilan seperti saat akan dicetak. Kita juga bisa menampilkan ruler dan grid lines sebagai alat bantu, dan menggunakan zoom untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Setelah kita menjelajahi berbagai menu utama di Microsoft Word, kali ini kita akan membahas beberapa fitur lanjutan yang seringkali tersembunyi, namun sangat powerful. Fitur-fitur ini berada di dalam tab View, tepatnya pada submenu Window dan Macros. Mari kita lihat yang pertama, yaitu submenu Window. Fitur-fitur di sini sangat berguna untuk kita yang sering bekerja dengan lebih dari satu dokumen. Ikon New Window memungkinkan kita membuka satu dokumen yang sama menjadi dua jendela terpisah. Ini sangat berguna jika kita ingin melihat atau mengedit bagian yang berbeda dari dokumen tanpa harus scrolling bolak-balik. Selanjutnya, ada ikon Split. Dengan fitur ini, kita bisa membagi tampilan satu dokumen menjadi dua bagian. Ini memudahkan kita untuk mengedit bagian atas sambil tetap melihat bagian bawah dokumen. Jika kita ingin membandingkan dua dokumen berbeda, kita bisa menggunakan View Side by Side. Fitur ini akan menampilkan dua dokumen berdampingan. Dan yang lebih canggih, ada fitur Synchronous Scrolling yang bisa kita aktifkan agar kedua dokumen tersebut dapat digulir secara bersamaan. Terakhir, jika kita memiliki banyak jendela dokumen yang terbuka, kita tidak perlu khawatir. Kita bisa menggunakan ikon Switch Windows untuk beralih dari satu dokumen ke dokumen lainnya dengan cepat. Selain submenu Window, ada juga submenu Macros. Fitur ini cocok untuk kita yang sering melakukan tugas yang sama dan berulang-ulang, seperti memformat teks, mengubah gaya, atau tugas lain yang bersifat repetitif. Dengan fitur Macros, kita bisa membuat dan merekam serangkaian perintah atau skrip. Setelah terekam, kita hanya perlu menekan satu tombol atau kombinasi tombol tertentu, dan semua perintah itu akan dijalankan secara otomatis. Ini sangat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja kita. Singkatnya, fitur-fitur di submenu Window dan Macros dirancang untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien. Kita bisa membandingkan dan mengedit dokumen dengan lebih mudah, serta mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan. Dengan menguasai fitur-fitur ini, kita bisa menjadi pengguna Microsoft Word yang lebih produktif. Seperti yang kita lihat, setiap menu dan ikon di Microsoft Word memiliki fungsi spesifik yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan kita. Dengan menguasai semua fitur ini, kita tidak hanya bisa membuat dokumen, tetapi juga bisa melakukannya dengan cepat, akurat, dan profesional. Teruslah berlatih, dan Anda akan menjadi pengguna yang mahir. Terima kasih.